Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa yang dirahmati Allah. Kembali lagi bersama saya Dr. Gita Dudisyani dalam program acara ASI Aku Sayang Ibu, persembahan Hospital TV Sultan Agung, sebuah acara yang akan membahas seputar kesehatan ibu dan anak. Baik pemirsa, tentunya sebelum memulai kami akan menyapa terlebih dahulu para pemirsa dimanapun Anda berada. Semoga diberikan kemudahan ya dalam menjalankan aktivitasnya hari ini. Dan tentunya kami akan menyapa para pengunjung dan juga pasien Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan pelayanan kesehatan kepada Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Dan juga kami mendoakan semoga diberikan kemudahan dalam menjalankan pengobatannya di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Nah pemirsa, tentunya saya hadir di sini, program ASI hadir di hari ini, kita akan membahas tema yang baru. Nah kali ini kita akan lebih fresh, karena kita akan membawa dan sharing itu bersama dokter yang baru saja bergabung dengan Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Pemirsa, menginginkan agar anak-anak tumbuh dan berkembang dengan baik adalah harapan semua orang tua. Sebab anak yang tumbuh secara optimal itu dianggap dapat memiliki kesuksesan serta kehidupan yang lebih baik ketika dewasa. Namun sayangnya tidak semua anak mengalami perkembangan yang optimal ya. Kemudian karena ada juga beberapa anak yang mengalami keterlambatan dalam kemampuan bergerak, kemudian masalah dalam pertumbuhan dan juga atau kesulitan dengan kemampuan motorik mereka. Nah, itulah tujuan kami menghadirkan narasumber yang luar biasa hari ini. Tidak sabar ya tentunya pemirsa. Langsung saja yuk kita sapa bersama-sama Dr. Ardina Nur Pramudita, spesialis kedokteran fisiologi dan rehabilitasi. Assalamualaikum Dr. Dita. Waalaikumsalam Dr. Gita. Apa kabar dok? Dok, saya tanya kabar dulu. Alhamdulillah baik Dr. Dita. Ini Dita Gita. Dan ketuker ya dokter. Iya ya? Betul sekali. Baik dokter, saya mengucapkan selamat datang di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang dokter. Terima kasih Dr. Gita. Ya baik, dan selamat bergabung juga ya dokter ya, tentunya di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Semoga kita bisa bersama-sama berkhidmat menyelamatkan umat seperti visi misi kita ya dokter. Amin ya rabbal alamin. Amin ya. Dokter ini kan keahlian atau spesialisasinya adalah kedokteran fisiologi dan rehabilitasi medik ya dokter ya. Tentunya kehadiran dokter di sini adalah untuk kita sharing-sharing nih dok. Ya mungkin orang awam atau masyarakat di luar sana itu harus tahu juga sebenarnya rehabilitasi medik itu apa. Kemudian untuk yang pertama nih dok, sebenarnya apa itu rehabilitasi tumbuh kembang anak dan perannya untuk perkembangan anak itu apa sih dok? Silahkan dokter. Oke, terima kasih ya Dokter Gita. Saya sudah disambut dengan sangat hangat. Oke, sebelumnya saya pengen menjelaskan KFR, SPKFR, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Jadi kita adalah suatu spesialisasi yang menggunakan modalitas fisik dan membantu pasien-pasien untuk menjalani proses rehabilitasi atau kembali ke habilitasi, ke kegiatan sehari-harinya dan untuk mencapai kemampuan optimal pasien itu setelah sakit maupun selama sakit maupun sebelum sakit. Dan tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup seorang manusia dan atau seorang pasien sehingga dia bisa aktivitas seperti sedia kala seperti itu. Nah, kemudian terkait tentang rehabilitasi tumbuh kembang, sebelum kita membicarakan tentang rehabilitasinya, akankah lebih baik kalau kita membicarakan tentang tumbuh dan kembang? Benar sekali, ya kan? Apa sih tumbuh itu dan apa sih kembang itu? Kalau kita bicara tentang tumbuh, kita akan membicarakan tentang sebuah kuantitatif, sebuah pengukuran kuantitatif. Jadi peningkatan atau perubahan dari struktur atau organ seorang anak yang bisa diukur. Misalnya apa? Misalnya tinggi badan, berat badan, kemudian lingkar kepala, lingkar lengan, dan pertumbuhan yang bisa kita ukur. Sedangkan perkembangan sendiri adalah suatu proses perubahan perilaku dan mental dari seorang anak. Nah, kalau kita bicara kembang itu, kita tidak terlepas dari 4 bagian atau 4 aspek. Yang pertama adalah motorik kasar. Apa itu motorik kasar? Motorik kasar adalah ketika kita melihat perkembangan dari gerakan otot-otot besar. Misalnya anak bayi, dia akan kita lihat apakah dia sudah bisa mengangkat kepala. Kemudian setelah itu apakah dia bisa miring-miring. Setelah miring-miring, apakah dia sudah bisa terlentang, tengkurap, berguling, duduk, berdiri, berjalan, berlari, bahkan berlompat. Itu adalah motorik kasar. Kita membicarakan otot-otot besar. Kemudian kita membicarakan tentang motorik halus. Kalau kita ngomong motorik halus, kita membicarakan tentang gerakan otot-otot kecil. Misalnya di tangan. Anak bayi kita lihat apakah dia sudah bisa menggenggam. Kemudian kita lihat dia bisa meraih tepuk tangan,
Seperti itu. Lama-lama akan berkembang lagi menjadi gerakan motorik halus atau gerakan otot-otot kecil yang lebih kompleks dan terkoordinasi. Misalnya memegang sendok, memegang mainan, menulis, menggambar, seperti itu. Itu motorik halus. Kemudian aspek ketiga adalah oromotor. Oromotor. Kalau kita bicara tentang oromotor, kita bicara tentang kemampuan dari otot-otot di rongga mulut dalam melakukan gerakan dan koordinasi. Kalau di rongga mulut itu kita kan mikir tentang makan. Baik. Bagaimana anak itu makan, bagaimana anak itu menyusu, menghisap ASI, kemudian mengunyah, menelan, menggigit. Termasuk kemampuan dia dalam berbicara, berbahasa. Itu termasuk dalam aspek oromotor dan bahasa. Kemudian yang tidak kalah penting adalah aspek keempat, yaitu personal sosial, di mana kita membicarakan perkembangan tentang interaksi seorang anak dengan lingkungan, dengan keluarga, teman, lingkungannya, serta kemandirian seorang anak. Yang simpel aja seperti anak kecil, kita ajak bercanda, dia tersenyum. Itu merupakan aspek perkembangan personal sosialnya. Lama-lama dia akan mengenali ketika ibunya memanggil. Kemudian dia akan mengenali keluarganya, mengenali temannya, bisa berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Termasuk segi kemandirian seorang anak itu. Ada titik usia di mana anak itu akan bisa melepas celananya sendiri, melepas pakaiannya sendiri, kemudian memakainya sendiri. Lama-lama dia akan bisa ke toilet sendiri, seperti itu. Itu adalah aspek personal sosial. Nah, tapi anak itu tidak langsung lahir terus dia langsung bisa semuanya. Iya, benar. Betul kan? Benar. Anak pasti awal lahir hanya bisa menangis. Benar, Dok. Nah, semua itu ada proses tahapannya. Tahapan itulah yang kita sebut dengan milestone. Milestone, betul. Dan milestone itu akan bisa dicapai seorang anak dalam rentang usia tertentu. Baik. Ketika dalam suatu rentang usia yang ditetapkan, itu seorang anak belum bisa menguasai sebuah skill atau kemampuan di milestone itu, maka kita dapat katakan seorang anak mengalami keterlambatan atau gangguan perkembangan. Dan disinilah tim rehabilitasi medik bisa membantu. Luar biasa. Betul. Jadi ketika seorang anak terlambat, apa yang perlu diperlukan anak itu? Dia perlu belajar. Benar. Untuk belajar, dia perlu guru, dia perlu sekolah. Dan disinilah tim rehabilitasi medik bisa membantu. Tim rehabilitasi medik sendiri itu terdiri dari saya sebagai dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Kemudian ada teman-teman fisioterapi yang terutama bekerja dalam aspek motorik kasar, kemudian okupasi terapis di motorik halus dan personal sosial, kemudian terapi wicara di bagian oromotor dan bahasa. Ada lagi tambahannya psikolog, sosial medik, seperti itu. Itu jadi kita bekerja sama sebagai tim untuk membantu problem-problem termasuk problem dalam gangguan keterlambatan perkembangan. Seperti Luar itu. biasa, fungsi dari kolaborasi sebuah tim rehabilitasi medik gitu ya, Betul. dokter ya. Ada dokter spesialis, kemudian ada fisioterapisnya. Iya. Ya fungsinya untuk apa? Ya untuk bisa ini ya dokter, si anak yang mengalami gangguan tersebut bisa mencapai perkembangan sesuai dengan milestone seperti itu. Betul ya, dokter, sekali. ya. Luar biasa. Ya. Dan ini menarik juga ya, milestone berarti ada tahapan-tahapannya. Nah sekarang karena memang tujuan utamanya itu agar tercapainya skill milestone itu. Nah sebenarnya biar mengetahui bahwa si anak ini perlu, kapan sih dok sebenarnya perlu tata laksana rehabilitasi medik untuk perkembangannya seperti itu. Misalkan bisa dikira-kira, karena kan apakah mungkin setiap individu itu dia tuh akan berbeda setiap perkembangannya dan harus sejak kapan kita mewaspadainya gitu. Oke. Sebenarnya betul dokter Gita, setiap individu, setiap anak itu berbeda-beda. Iya. Jadi perkembangannya akan berbeda. Baik. Tapi tetap ada rentang standar yang perlu kita ketahui. Nah ini dia. Dan itu yang paling mudah adalah lewat buku pink yang dimiliki sama orang tua, gitu. Baik, Di buku pink, kalau para ibu, para orang tua membuka di bagian akhir-akhir, itu ada checklist kemampuan yang harus dikuasai oleh anak dalam rentang waktu tertentu. Baik. Misalnya, yang poin di halaman pertama yang perkembangan itu, usia 29 hari sampai 3 bulan, anak harus bisa mengangkat kepala. Baik. Anak harus bisa tersenyum, seperti itu. Ketika sudah dalam akhir 3 bulan, masih ada checklist yang belum tercentang, maka sebaiknya orang tua segera membawa ke pelayanan kesehatan. Baik. Iya. Kemudian dilihat perlu stimulasi seperti apa. Karena stimulasi pertama
front line-nya atau garis depannya sebenarnya adalah keluarga itu sendiri. Nah ini supportnya ya dok. Supportnya. Baik. Sekolah yang paling dasar adalah sekolah yang ada di keluarga dari orang tua. Nah tapi ketika stimulasi itu dirasa masih perlu diberi tambahan, seperti diberi suplemen, maka nanti tim rehabilitasi medik akan membantu menyediakan stimulasi yang diperlukan seorang anak untuk mencapai perkembangan optimalnya. Baik dokter, tapi kalau untuk masalah tadi kan misalkan minimal ambil satu gerakan, tapi harus minimal berapa checklist kah yang tidak tercapai baru kita harus langsung membawa gitu dok? Atau mungkin satu checklist tidak tercapai udah boleh dikonsultasikan kah? Gitu. Betul, satu checklist saja tidak tercapai boleh dikonsultasikan dalam rentang waktu itu. Tapi harus diingat ada rentang waktunya. Oh baik. Iya. Baik, jadi bukan misalnya wah anak saya usia 9 bulan kok belum bisa jalan, wah mau saya konsultasikan biar cepat jalan. Itu tidak seperti itu, karena setiap anak tentu harus melewati proses-proses dan proses itu tidak bisa kita kebut. Oh gitu. Nggak bisa langsung disusu-susu gitu ya. Iya, harus tetap sesuai dengan timeline-nya. Gitu. Baik dokter, baik. Ini misalkan kita ambil satu kasus ya dokter ya. Ada satu checklist yang tidak terpenuhi, kemudian orang tua membawa anak tersebut untuk konsul ke rehabilitasi medik. Nah itu langkah pertama yang biasanya dilakukan oleh tim rehabilitasi medik itu pemeriksaannya apa saja sih dok? Untuk menentukan ini kira-kira apa nih dok? Oke, tentu saja apa yang dilakukan oleh orang tua kan kita sebut sebagai deteksi dini. Baik. Kemudian kami sebagai layanan kesehatan akan melakukan screening, melakukan pemeriksaan secara komprehensif menyeluruh. Kita periksa semua sektornya, semua 4 aspek itu awalnya. Kemudian kita lihat apa yang anak ini sudah bisa, apa yang anak ini belum bisa. Kemudian selain itu kita juga periksa kondisi kesehatan anak itu, riwayat kesehatannya dari lahir sampai dia dibawa ke kita. Kita lihat apakah ada kondisi kesehatan yang menghambat anak itu untuk mencapai perkembangannya. Baik. Misalnya yang sekarang sering kita bahas, stunting, malnutrisi, pengaruh banget. Baik. Gimana anak itu bisa beraktivitas dengan baik, anak itu bisa belajar dengan baik kalau nutrisi yang dia dapat itu inadekuat atau tidak cukup. Maka kadang anak-anak stunting juga kita temui adanya keterlambatan perkembangan. Karena dia tidak punya bahan bakar yang cukup untuk belajar. Seperti itu. Kemudian kita lihat juga apakah ada gangguan di visual, kemudian di penglihatan, kemudian pendengaran, penghidup. Karena ketika anak belajar, dia akan sangat memanfaatkan sistem sensori atau panca indera. Ketika ada gangguan di panca indera, mungkin dia ada hambatan. Dan tentu saja ketika ada kondisi-kondisi kesehatan yang lain, kita harus bekerja sama dengan sejawat di bagian lain, misalnya sejawat di bagian anak, THT, dan lain-lain. Kemudian selain di anaknya sendiri, di faktor internal, kita juga harus melihat faktor eksternalnya. Bagaimana orang tuanya, bagaimana pola asih dan asuhnya. Karena itu sangat berpengaruh, karena itu adalah stimulasi pertama yang diterima oleh anak. Kita lihat stimulasinya adekuat atau tidak. Kemudian kita lihat juga lingkungan rumahnya. Ngaruh ya dok? Ngaruh banget. Kita ingat beberapa waktu yang lalu kita sempat mengalami pandemi COVID, di mana anak itu mungkin mendapatkan stimulasi yang kurang, karena dia hanya harus lockdown di rumah, terbatas, nggak ada aktivitas. Nah, stimulasi yang biasa kita dapatkan di outdoor seperti main di pantai, main di rumput, mungkin tidak didapatkan anak itu, gitu. Itu juga termasuk dalam evaluasi kita. Itulah yang akan kita lakukan. Jadi, Bapak Ibu harus sabar kalau misalnya kita pertama periksa, kok lama ya? Kok sampai saya ditanyain, sampai rumah saya ditanyain gitu. Iya, dikepoin juga orang tua. Iya, dikepoin, bukan kepo, tapi memang kita tuh harus tahu secara komprehensif dan holistik tentang kondisi anak itu gitu. Bukan tujuan menyalahkan juga ya dokter ya? Bukan. Namanya aja screening ya dokter ya? Iya, memang screening untuk kita mencari solusi yang terbaik bersama-sama dengan orang tua. Luar biasa, berarti yang namanya screeningnya benar-benar detail banget tentunya ya? Detail, lama juga yang dilakukan. Cukup lama ya dokter? Cukup lama biasanya waktunya. Menarik ya dok. Berarti kalau untuk konsultasi seperti itu berarti memang ada waktu khusus yang benar-benar fokus sekali ya dokter. Betul, ya? Dan biasanya pada anak itu tidak bisa cukup sekali datang. Oh baik. Iya, karena mood anak kan juga sangat mempengaruhi. Iya, anak baru datang pertama itu melihat tempat asing
pasti ini gitu. iya, pasti dia tidak betah Baik. gitu. Jadi memang harus beberapa kali dilakukan evaluasi. Baik. Cukup menarik. Yang bisa saya garis di sini adanya faktor dan pengaruh dari internal maupun eksternal seperti itu, dokter Betul. ya. Baik. Nah, misalkan sudah diproses, kemudian kalau menurut sebanyaknya kasus gitu, dok, biasanya kebanyakan faktor apa ya, dok, yang bisa mempengaruhi tumbuh kembang, dan biasanya yang terbanyak lah, dok, kasus terbanyak itu ternyata? Kasus terbanyak sebenarnya semua kasus hampir sama banyaknya ya. Hampir sama ya, dokter ya. Tapi kita harus membicarakan faktor risikonya itu mulai dari sebelum kehamilan, saat kehamilan, persalinan, bahkan sampai setelah kelahiran. Baik. Kalau sebelum kehamilan, misalnya ada orang tua atau ibu yang mengalami infeksi, kemudian terjadi gangguan saat proses kehamilannya, itu juga bisa mempengaruhi perkembangan anak nantinya. baik. Misalnya kalau kita dengar tentang torch atau rubella seperti itu. Kemudian selama kehamilan jika ada kasus misalnya ketubannya pecah dini, ketubannya kurang, itu juga sangat-sangat mempengaruhi perkembangan anak. Walaupun awalnya kita tidak tahu. Atau saat persalinan kita ketahui anak itu mengalami Down syndrome, seperti itu juga mempengaruhi. Kemudian saat kelahirannya, kalau seorang anak lahir tidak langsung menangis, atau ada hipoksia atau sesak nafas yang dipengaruhi yang dialami anak, itu juga mempengaruhi. Kemudian setelah lahir pun, ketika ada kondisi kesehatan yang mempengaruhi, misalnya anak kejang atau demam atau ada infeksi yang berat, sehingga anak itu juga kehilangan bahan bakar seperti oksigen atau nutrisi untuk membantu perkembangannya, itu juga bisa mempengaruhi. Termasuk itu internal dari anak ya, dan orang tua. Kemudian ada faktor eksternal seperti stimulasi yang kurang atau stimulasi yang justru berlebih. Stimulasi yang kurang misalnya ketika asah-asih asuh anak tidak terpenuhi. Anak itu mungkin tidak dapat kebutuhan emosional atau kebutuhan asuh yang mencukupi, makanya dia juga akan terganggu perkembangannya. Atau malah stimulasi yang berlebihan ketika belum waktunya anak itu misalnya belum bisa bicara, tapi sudah kita berikan stimulasi yang berlebihan dari gadget, maka dia akan menerima stimulasi sensori berlebihan yang tidak bisa dia proses. Gitu, akan terjadi gangguan sensori sehingga dia pun tidak bisa mengekspresikan dalam proses perkembangannya. Sangat-sangat banyak, dan itu sangat berbeda dari tiap anak. Baik. Kembali lagi ke individunya, dokter ya. Betul. Anak-anak saking spesialnya. Spesial, satu persatu itu sangat-sangat berbeda. Baik, dokter. Tapi kalau kita tarik secara general atau secara umum, selain melakukan screening tadi, sesi konsultasi, itu tahapannya apa saja sih, dok, sampai penegakan diagnosis itu? Iya, pertama kan jelas orang tua harus aware dulu atau paham dulu bahwa anak saya ini kok ada perkembangan yang belum dia capai. Kemudian setelah itu orang tua bisa membawa dulu ke pelayanan kesehatan terdekat. Boleh ke dokter keluarga atau dokter spesialis anak, atau langsung ke kami juga bisa. Kemudian tentu saja dilakukan pemeriksaan itu, pemeriksaan dari screening, pemeriksaan kondisi fisik, dan jika diperlukan pemeriksaan penunjang. Seperti itu. Baik, dokter. Kalau kita ambil satu kasus untuk lebih fokusnya ya, dokter ya, misalkan pada kasus keterlambatan bicara, nah seperti itu, nanti setelah hasil screening itu bagaimana pelaksanaan kolaborasi antara dokter spesialis dengan fisioterapisnya, dok? Jadi saya masih makin kepo ini, langkahnya apa sih, dok, biasanya itu? Dilatih atau stimulasinya itu kayak gimana aja gitu loh, dok? Kita bicara tentang keterlambatan bicara. Mungkin dari sekilas kita pikir, apakah ini ada keterlambatan di satu sektor saja, bahasa. Nanti kita kaji lagi, apa anak itu hanya terlambat bicaranya saja, atau jangan-jangan dia ada gangguan makannya juga. Kita lihat apakah oromotor secara keseluruhan atau bahasa, gitu kita lihat. Apakah anak ini ternyata dia pilih-pilih makanan, picky eater, atau dia ada tekstur tertentu yang dia tidak mau, atau malah ada tekstur tertentu yang dia cari. Misalnya dia lebih suka makanan yang kerupuk-kerupuk aja, suka yang keras-keras aja. Jangan-jangan dia malah hiposensitif. Jadi dia kurang stimulasinya di mulut. Atau malah dia tuh
sama sekali nggak suka. Dikasih makanan tekstur lembek, langsung melepeh. Tekstur keras, langsung melepeh. Jangan-jangan dia hipersensitif. Nah, itu. Jadi kita membicarakan tentang gangguan makan dan gangguan bicara. Nah, itu nanti kita bisa berkolaborasi dengan tim terapi wicara. Terapis wicara. Kita perbaiki dulu, kita lihat apakah ada struktur-struktur yang terganggu atau fungsi yang terganggu. Kalau hiposensitif atau hipersensitif, kita desensitisasi dulu. Gitu, kita kenalkan tekstur. Kemudian kita baru ajari dia. Nanti kita kaji lagi terlambat bicaranya itu seperti apa. Apakah ada omisi? Misalnya dia itu sebenarnya ngomong, tapi ada kalimat yang ada kosakata yang hilang. Bisa ya dok? Bisa, itu namanya omisi. Jadi mau makan, kan dia cuma bilang kan gitu. Mau minum, num gitu. Sebenarnya dia bisa gitu. Atau malah dia itu tidak mendapat stimulasi. Jadi anak itu ternyata di rumah tidak diajak bicara. Bagaimana dia bisa belajar bicara kalau dia saja tidak pernah mendapatkan contoh gitu. Benar. Atau dia itu sebenarnya sudah bisa bicara tapi artikulasinya terganggu. Jadi dia hanya misalnya mau ngomong ular, uyai. Nah, dia ngomong kan kita tidak jalan. Nah, itu terlambat bicara saja ternyata gangguannya itu beda-beda. Ya. Nah, nanti ada lagi. Ternyata dia itu sudah diberi stimulasi yang cukup, tapi anak itu tidak tertarik dengan stimulasi yang kita berikan. Tidak ada atensinya. Atau ada atensi tapi hanya sebentar. Bosen. Dia tidak punya kontak mata sama orang. Gitu. Ngeri ya dok? Nah, iya. Gimana nih? Mau kita ajari hanya dengan terapi wicara saja, bagaimana kita mengajari ketika anak itu tidak tertarik dengan gurunya, tidak akan masuk. Maka kita juga akan melibatkan teman-teman dari okupasi terapis. Kita tarik stimulasinya, supaya dia tertarik dengan cara belajarnya. Di okupasi terapi ada play terapi, jadi terapi sambil bermain. Kemudian ada sensori integrasi yang mengintegrasikan stimulasi sensori yang dia dapat supaya dia bisa memprosesnya. Gitu. Jadi banyak banget. Berarti cukup kompleks juga ya. Bahkan satu masalah keterlambatan bicara aja ternyata kompleks sekali, banyak sekali. Maksudnya sisi-sisi yang harus kita kulik gitu ya dokter ya. Yang menarik adalah ketika misalkan si anak ini sudah dalam proses rehabilitasi medik ya dokter ya, sudah dalam proses terapi. Kemudian bagaimana peran orang tua di rumah nih dok? Apakah diajarkan juga apa sih yang harus dilakukan dengan kasus yang sama tadi dok? Itu. Bener banget dokter Gita. Jadi peran orang tua itu sangat membantu, sangat berarti. Iya, karena orang tua adalah itu tadi sekolah pertama untuk anak. Dan tidak mungkin kan tim rehabilitasi medik itu ketemu anak 24 jam, 7 hari dalam seminggu gitu. Kayak lagu ya, dok. Iya, yang bertemu terus adalah orang tua. Benar. Tapi kadang orang tua itu kan masih bingung. Sebenarnya bagaimana saya menangani anak saya ini? Apa stimulasi yang harus kita berikan? Maka disinilah kita membantu orang tua. Sama kayak kita sekolah dulu, guru kita pasti akan memberikan evaluasi ke orang tua kita lewat pemberian rapot kan. Tapi kalau di kami, setiap kali sesi terapi, kita akan usahakan memberikan tugas kepada orang tua, memberikan PR. Bu, nanti di rumah misalnya anak terlambat bicara, yang karena dia belum mendapatkan stimulasi yang cukup. Bu, nanti di rumah tolong bacakan buku cerita ya untuk anaknya gitu. Tolong diajak ngobrol ya anaknya gitu. Atau misalnya anak yang ada gangguan bicara karena dia tidak bisa berkonsentrasi terhadap stimulasi, tidak punya atensi. Nanti kita akan beri tugas, Bu, tolong nanti di rumah mainannya jangan dikasih semua dulu. Dia ajarkan dia untuk memilih mainan supaya dia bisa fokus gitu. Kalau sudah dikasih mainan, jangan langsung diambil, tunggu dulu sampai rentang waktu tertentu, baru diganti mainannya. Itu salah satu tips untuk mengajarkan konsentrasi pada anak. Dan masih banyak tips-tips lainnya tentu saja. Jadi kalau misalnya penasaran atau anaknya konsultasi aja. Iya, betul. Apalagi ke Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang dengan Dokter Dita tentunya ya, sahabat Risa ya dok ya. Betul sekali. Cuman ini menarik loh dok, misalkan kalau kita mengajak atau menstimulasi anak berbicara ya, kadang-kadang karena bayi itu saking gemasnya, jadi kita tuh artikulasi ngomong itu suka tidak sesuai gitu artikulasinya, misalkan gemuk kita malah jadikan bilangnya gemoy kayak gitu loh dok. Nah kemudian antara A, I, U, E, O nya tuh tidak jelas. Nah apakah hal tersebut
adalah langkah yang salah dalam kita mengajarkan atau menstimulasi anak itu, Dok? Tidak menyalahkan sih, karena setiap anak itu berbeda. Iya, Ada anak yang mampu membedakan stimulasi sensori. Oh, baik. Gitu. Tapi ada juga anak yang nggak mampu, jadi dia hanya menerima input saja, semua dia terima, dia peras seperti dia serap seperti spon itu. Iya. Nah itu tidak baik. Jadi untuk keamanannya lebih baik ya kita mengajarkan anak itu dengan bahasa yang tepat gitu. Jelas gitu ya, Dok, Jelas. ya. Jadi kalau sekali ya ngomongnya nggak cekalih gitu ya. Iya. Luar biasa. Gitu. Berarti ternyata orang tua juga dikasih PR ya, Dokter ya. Betul. Nggak langsung ujuk-ujuk nanti anaknya udah pinter aja dari rehab gitu ya, Dokter. Iya, jadi memang bukan proses yang instan ya. Baik. Jadi kita nggak bisa berharap sekali datang langsung, wah anakku langsung pinter gitu. Memang memang dibutuhkan kesabaran dari orang tua dan anak serta dari kita juga harus telaten. Karena ini bukan proses yang instan. Pemeriksaannya saja banyak gitu. Ya. Collab-nya juga banyak kan, Dokter ya. Betul. Luar biasa. Tapi kalau misalkan dari kasus keterlambatan itu biasanya rentan waktunya berapa lama, Dok? Atau mungkin sampai hitungan tahunan kah? Gitu, Dok? Beda-beda. Tiap anak ada yang satu periode 1 bulan itu dia sudah menunjukkan perkembangan yang cukup berarti. Tapi ada juga yang cukup lama. Nah, kalau sudah lama itu kita evaluasi. Ada faktor lain nggak yang belum kita temukan yang menyebabkan anak ini tidak mendapatkan stimulasi atau tidak bisa belajar dengan optimal gitu. Tetap harus kita evaluasi terus seperti itu. Kontrol gitu ya, Dokter. Betul. Ya, luar biasa Dokter Dita. Kita tuh makin kesini tuh saya sebenarnya makin kepo dan makin banyak pertanyaan di kepala nih, Dok. Oh iya. Tapi karena keterbatasan waktu, jadi mau saya padatkan. Nah, ini saya ada satu yang penasaran nih, Dok. Masalah kondisi khusus tentang cerebral palsy dan juga Down syndrome. Nah, itu bagaimana rehabilitasi itu bisa membantu anak-anak dengan berkebutuhan khusus tersebut? Ya, sekarang kita bahas tentang anak-anak spesial. Spesial banget. Very ini, special. Dok. Very special. Anak-anak dengan cerebral palsy dan Down syndrome. Iya. Nah, kita harus tahu dulu cerebral palsy itu sebenarnya tidak hanya terklasifikasi pada satu kondisi. Ada cerebral palsy yang keempat anggota geraknya lemah, cerebral CP quadriplegia. Ada cerebral palsy yang hanya anggota separohnya yang sisinya yang lemah, CP hemiplegia. Ada juga yang CP diplegia, di mana kekuatan ekstremitas atasnya biasanya lebih kuat. Baik. Nah, cerebral palsy itu tidak hanya membutuhkan satu bagian dari rehabilitasi medik, biasanya membutuhkan semua bagian turun. Jadi turun tangan, dokter spesialis rehabilitasi mediknya turun, fisioterapi juga turun untuk motorik kasarnya, kemudian okupasi terapi turun untuk memberikan stimulasi pada motorik halus dan kemandirian personal sosialnya, kemudian terapi bicara juga turun, bahkan kalau ada psikolog pun juga turun, karena kondisi mental anak cerebral palsy itu juga tetap harus kita kaji, tetap harus kita jaga gitu. Nah, cerebral palsy yang kondisinya berat, ketika dia ada gross motor functional classification, ketika dia motorik kasarnya itu sudah tidak bisa lagi membaik, jadi dia hanya bisa miring-miring terlentang, itu tentu saja berbeda dengan anak cerebral palsy diplegia yang gross motor functional classification-nya 2, dia bisa jalan dengan alat bantu gitu. Nah, orang tua pun harus mempersiapkan diri tentang kondisi anaknya. Apakah anak saya nanti akan seperti anak-anak lainnya? Itu kan pertanyaan yang biasa ditanyakan orang tua. Umum sekali, benar. Iya, tapi ibu atau ayah yang memiliki anak dengan cerebral palsy harus memahami bahwa anak saya spesial. Anak saya tidak harus sama dengan anak lain. Benar. Tapi yang harus diketahui oleh ibu dan ayah orang tua dengan cerebral palsy adalah bagaimana anak saya mencapai kemampuan optimalnya dengan apa yang dia miliki, dengan apa yang orang tua miliki. Itu yang harus diketahui. Dan bagaimana mengetahuinya? Bisa konsul dengan rehabilitasi medik, bisa periksa ke kami, di mana kami akan memberikan edukasi dan konseling dan terapi yang dibutuhkan oleh anak-anak cerebral palsy, seperti itu. Kemudian kalau kita bicara tentang Down syndrome, ketika kita bicara dengan Down syndrome, kita membicarakan milestone atau tahapan yang berbeda. Baik. Beda lagi ya, Beda Dok? lagi, bahkan buku KIA-nya pun berbeda. Oh, khusus, Dok? Khusus. Baik. Jadi ada buku KIA untuk anak Down syndrome, di mana itu ada tahapan perkembangan yang sebenarnya poin-poinnya sama dengan anak normal lainnya,
tapi rentang waktunya itu berbeda gitu. Dan anak Down syndrome ini juga spesial, tiap anaknya pun berbeda. Sama seperti anak normal, setiap anak pun berbeda. Anak Down syndrome juga berbeda. Nah, kita harus mengusahakan bagaimana anak Down syndrome ini mencapai kebutuhan optimalnya, kemampuan optimalnya. Seperti itu. Sehingga dia bisa mencapai kualitas hidup optimal yang bisa dia capai gitu. Misalnya anak Down syndrome dengan IQ 70 atau 60, itu dia sebenarnya bisa memahami tentang angka, tentang uang. Maka dia akan bisa bertransaksi sendiri. Baik. Seperti itu. Tapi anak Down syndrome dengan IQ yang 40 atau 50 mungkin membutuhkan bantuan oleh orang. Jadi kita harus terbuka. Kita tidak harus berekspektasi bahwa seorang anak itu harus sama seperti anak orang lain. Baik. Gitu. Tapi setiap anak kita dorong bagaimana dia mencapai kemampuan dia yang optimal. Gitu. Baik, luar biasa ya dokter ya. Karena memang keadaan ini sangat-sangat super spesial. Tentunya ya khusus juga untuk ini ya, setiap klasifikasinya ya dokter ya, untuk perawatannya. Cuman yang harus digarisbawahi di sini kan kadang-kadang ya nyun sewu dok, ada orang tua yang dia pesimis, ada orang tua yang malu, sehingga juga tidak mengerti harus konsul bagaimana, ya menganggap ya sudahlah apa adanya. Ternyata itu tidak boleh seperti itu dokter ya. Betul. Justru malah kita harus memotivasi agar dia bagaimana caranya untuk mencapai tadi ya, optimal sehingga dia bisa berbaur di kehidupan sosialnya. Betul sekali. Luar biasa. Jadi di rehab medik itu juga ada bagian yang namanya sosial medik. Itu juga membantu orang tua, keluarga maupun anak itu untuk kembali ke perannya ke masyarakat. Seperti itu dengan apa yang dia mampu. Dan bahkan bisa kita kenalkan dengan komunitas orang tua sesama yang memiliki anak cerebral palsy untuk berbagi, untuk sharing, mungkin bisa meringankan beban orang tua itu. Baik dokter. Banyak juga kok yang berprestasi ya dokter. Betul, banyak. Ya, banyak yang berprestasi. Luar biasa. Wah, ini cukup pelik juga ya dokter sebenarnya ya. Memang PR atau tugas kita tuh untuk edukasi masyarakat nih luar biasa ya dokter. Pelik. Iya, baik, tapi di sini dokter rehabilitasi medik ada untuk membantu tidak hanya dari kondisi medisnya, juga termasuk kondisi holistik di luar medisnya. Secara menyeluruh. Iya, betul. Merangkul. Luar biasa ya. Memang cinta penuh kasih gitu. Luar biasa. Sarangi gitu. Sarangi. Baik dokter, dan tentunya ini terakhir dok, ini pesan-pesan penting yang disampaikan kepada sahabat Risa atau pemirsa ayah bunda di luar sana terhadap tema kita nih apa dok yang harus ditekankan biar termotivasi nih dok? Oh iya, oke. Ayah bunda Risa, jadi yang perlu orang tua lakukan adalah memberikan asih asuh yang cukup kepada anak. Apa itu asuh? Asuh adalah memberikan kebutuhan emosional yang cukup bagi anak. Kemudian asih adalah memberikan kebutuhan nutrisi yang cukup untuk anak, dan asah adalah memberikan stimulasi yang memberikan kesempatan kepada anak untuk mengembangkan kemampuannya. Itu adalah yang perlu diberikan dengan cukup. Dan tentu saja memperhatikan setiap titik perkembangan anak supaya orang tua akan mengetahui jika terjadi sesuatu atau gangguan keterlambatan yang dialami oleh anak. Seperti itu. Luar biasa ya sahabat Risa, seperti yang sudah disampaikan oleh dokter Dita tadi ya, yang namanya fungsi dari rehabilitasi medik itu ya untuk membantu ya para pasien di luar sana, untuk membantu anak-anak, gak cuma anak-anak, semua pasien ya dokter ya membutuhkan rehabilitasi medik, karena rehabilitasi medik ini cukup kompleks ya. Ada kolaborasinya dengan berbagai bidang keilmuan seperti itu, karena ini tema kita membahas tentang mengenal rehabilitasi anak untuk tumbuh kembang anak. Nah, perlu dicatat ya pesan tadi dari dokter Dita, pentingnya support dari keluarga ya dokter ya untuk melakukan stimulasi kepada anak-anaknya. Dan yang jelas buku pinknya harus dihatamkan ya bunda. Jadi jika ada sesuatu checklist yang tidak terpenuhi, langsung saja segera konsultasikan ke dokter spesialis, terutama dokter spesialis rehabilitasi medik seperti itu dokter ya, agar bisa langsung terdeteksi, kemudian di screening apa saja nih keterlambatan atau mungkin gangguan yang kemungkinan akan dialami ya. Dan bagi anak-anak
anak yang mengalami gangguan atau kebutuhan khusus seperti Down syndrome dan juga cerebral palsy, orang tua di luar sana jangan pesimis ya, jangan pesimis, kemudian tetap semangat bahwa di sini ada rehabilitasi medik yang bisa membantu untuk meningkatkan kemampuan optimal dari si anak sehingga anak bisa berbaur di dalam kehidupan sosialnya. Seperti itu. Luar biasa ya. Nanti jika ada pertanyaan tambahan bisa nanti dimasukkan ke kolom komentar di channel YouTube RSI Sultan Agung Semarang. Kita ucapkan terima kasih yuk kepada Dokter Dita. Terima kasih Dokter Dita atas kehadiran dan sharingnya luar biasa, Dokter. Dokter Ini kita kalau juga tidak luar biasa. kepotong oleh waktu, saya sudah bisa sampai maghrib nih Dokter. Nanti kita ngobrol-ngobrol sendiri. Ngobrol di belakang gitu ya Dokter ya, luar biasa. Terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama, Semoga Dokter sharing-sharingnya Gita. bisa bermanfaat dan sehat selalu ya Dokter ya. Amin, semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ya sahabat Risa, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita. Jangan lupa saksikan ASI Aku Sayang Ibu di channel YouTube RSI Sultan Agung Semarang. Jangan lupa di like, subscribe dan juga nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggal tema-tema kita yang baru setiap minggunya. Baik, saya Dokter Gita bersama kru yang bertugas hari ini mohon undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.